Eka Dwi, Rizka Andraini, Surfiani, Sofi Tantanto, Tiara Asa, Yos Dendi, Dia Nadia, Hadir, Bayu Ariansa. Alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Baiklah, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan kemarin tentang berpikir komputasional. Itu mau bertanya dulu, apa itu berpikir komputasional? Ada yang saya jawab? Apa nak? Ya, boleh. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Berpikir komputasional itu apa? Ayo, ada lagi? Ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjutkan ya, Nak. Untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Tadi sudah ya. Nah, ada lagi nggak yang mau kasih? Ada lagi nggak yang mau kasih pengertian berpikir komputasional? Ada? Tidak ada? Sudah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kedua, siswa mengenal 4 konsep utama berpikir komputasional. Dan yang ketiga, siswa mampu memberi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir komputasional itu apa? Yaitu cara menyelesaikan masalah dengan sistematis dan logis. Apa itu sistematis? Dengan langkah-langkah yang berstruktur. Jadi dia memiliki langkah-langkah yang berstruktur. Kemudian dengan logis. Apa logis? Dengan logika, gitu ya. Untuk menyelesaikan suatu masalah itu juga memerlukan hal yang berstruktur dan menggunakan logika, gitu. Nah, dengan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Berarti ketika kita memiliki masalah dengan menggunakan berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa digunakan dengan ilmu komputer, kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan efektif dan efisien. Nah, digunakan dalam ilmu komputer bisa berpikir komputasional dan bisa juga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pada berpikir komputasional ada 4 konsep. Ya. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah. Nah, bisa menjadi masalah besar, bagaimana caranya agar bisa menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, kemudian contoh pada dekomposisi itu membuat roti bakar. Ini contoh kita dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak. Apa yang kegiatan yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu rotinya. Kemudian baru kita olesi margarin. Setelah itu kita panggang dan kita tambahkan toppingnya. Ada contoh lain dekomposisi? Ada? Ya? Ya, betul. Good job. Kemudian ada lagi yang ada contoh. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, itu ada pada dekomposisi ya yang pertama. Nah, sekarang ada pada pengenalan pola, yaitu mengenal kesamaan atau kemiripan dalam masalah. Nah, di sini ada contoh pola login akun, username dan password. Hampir sama di Instagram, email dan Facebook. Artinya ketika kita mau login itu semuanya sama menggunakan akun, ya, gitu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi ini fokus pada hal yang penting dan abaikan hal yang tidak penting atau tidak perlu.
Jadi kita ambil yang perlu-perlu aja, yang nggak perlu nggak usah ya. Nah contoh saat membuat peta sekolah cukup gambar jalan dan gedung utama, tidak perlu detail setiap pohon. Jadi yang perlu di sini dalam membuat peta adalah cukup jalan dan gedung utama, tidak perlu detail setiap pohon. Jadi nggak usah pohonnya nggak usah diambil ya, seperti itu. Selanjutnya ada algoritma. Di sini algoritma menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah disusun dulu langkah-langkahnya, ya. Contoh mencuci baju, pisahkan pakaian, kemudian masukkan ke dalam mesin, kemudian tambahkan deterjen, dan kemudian bilas. Setelah itu masukkan ke dalam mesin pengering. Setelah itu jemur. Nah, jadi untuk kita mencuci baju itu ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah pada algoritma. Ada contoh, ada algoritma yang lain? Ya, apa nak? Contoh algoritma apa membuat Oh ya, bisa. 1 mulai, 2 siapkan mie instan, 3 air panas, 4 duduk, 5 buka bungkus, 6 tunggu sampai 2 menit, 7 tambahkan bumbu, 8 aduk rata, dan mie instan siap disediakan dan selesai. Oh ya, bisa. Bagus. Itu contoh pada algoritma. Nah, kemudian yang terakhir kalian sudah paham ya tentang membuat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalian berpikir komputasional tadi sudah ibu tanyakan satu persatu dan alhamdulillah sudah bisa menjawab. Nah di sini ibu ada tugas untuk kalian berkelompok. Nah, ada tugas untuk kalian berkelompok yang nanti akan kalian presentasikan di kelas. Nah, ini ada tugas yang dibagikan ya.
Ada yang mau ditanya? Kalau belum paham, sudah selesai? Masih ada yang belum selesai?